Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya berharap untuk like dan subscribe channel Islam Bercerita, serta tulis sholawat agar kita mendapat syafaat di hari akhir. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah. David Ben-Ari, Presiden Israel, berdiri tegak di depan ruang konferensi yang terletak di kediaman resmi. Pagi itu, wajahnya dipenuhi rasa lelah yang tak terungkapkan. Hari demi hari, ia memimpin negara dalam perang yang tak ada habisnya. Keputusan demi keputusan yang ia buat tidak pernah menyisakan ruang untuk keraguan. Ia adalah seorang pemimpin yang keras, yang percaya bahwa kekuatan militer adalah satu-satunya jalan untuk memenangkan pertarungan. Meskipun banyak nyawa yang hilang, David merasa ini adalah harga yang harus dibayar untuk melindungi tanah airnya. Namun, semakin lama ia menjalani tugas berat ini, semakin terasa bahwa hatinya kian kosong. Bagaimana keadaan di Gaza? Tanya David dengan suara yang datar, tidak menunjukkan emosi. Di depannya, seorang pejabat militer melaporkan situasi terkini tentang pertempuran yang terjadi. Mereka baru saja melancarkan serangan udara besar-besaran, dan jumlah korban yang jatuh di pihak Palestina sangat tinggi. Tuan Presiden, laporan terbaru menyebutkan lebih dari 100 warga sipil tewas. Jawab pejabat tersebut dengan suara yang cemas, mencoba menjaga ketenangan. David menatap layar monitor yang memperlihatkan gambar-gambar mengerikan dari serangan tersebut. Anak-anak yang tergeletak di tanah, wanita yang menangis, dan pria yang kehilangan keluarga mereka. Sebuah perasaan aneh mengusik hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan perasaan bersalah yang mendalam. Namun, ia segera menepisnya. Perang bukan untuk orang lemah, pikirnya. Namun malam itu, saat David tidur, ia terbangun dari tiduran yang gelisah. Dalam kegelapan kamarnya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sebuah mimpi aneh menghampirinya. Ia berjalan di padang pasir yang tandus, di mana matahari terbenam dengan indahnya. Di kejauhan, seorang pria tampak berdiri, mengenakan jubah putih yang bersih, dengan cahaya yang memancar dari tubuhnya. Suara yang penuh kedamaian itu memanggil namanya. David, David, mengapa kamu memilih jalan ini? Suara itu lembut, namun begitu dalam dan penuh penekanan. David merasa tubuhnya kaku, seakan-akan tak bisa bergerak. Ia mencoba menjawab, namun hanya suara yang tersumbat. Pria itu melangkah mendekat, dan David merasa hatinya dihantam perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Penyesalan yang begitu mendalam. Mengapa kamu terus membunuh David? Tanya pria itu lagi. Kali ini lebih keras. David terjaga dari tiduran itu dengan jantung yang berdebar kencang. Ia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mimpi itu begitu nyata. Sejak saat itu, mimpi itu menghantui pikirannya setiap malam. Perenungan yang terus mengalir dalam benaknya membuat David semakin bingung. Ia merasa seperti terperangkap dalam kekosongan, bingung dengan keputusan yang telah ia buat dan dengan jalan yang ia pilih. Setelah beberapa minggu bergumul dengan perasaan yang semakin berat, David mulai merasa bahwa ia tak bisa lagi menjalani hidupnya seperti dulu. Perang, kebijakan-kebijakan keras, dan kebencian yang telah ia lakukan, semua itu kini tampak sangat jauh dari kebenaran yang ia cari. Ia merasa seperti telah kehilangan arah, namun tak tahu harus mencari kemana. Suatu hari, dalam keputusasaannya, David memutuskan untuk mengunjungi seorang ulama besar di Timur Tengah yang sudah lama ia dengar namanya. Ulama itu, yang bernama Sheikh Al-Masri, dikenal sebagai sosok yang bijak dan penuh kedamaian. Ia adalah seseorang yang telah mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan pesan perdamaian dan rekonsiliasi di tengah ketegangan politik dan agama yang kian meningkat. Sheikh Al-Masri tinggal di pengasingan, jauh dari dunia politik yang kacau, dan banyak orang yang menganggapnya sebagai seorang penyembuh jiwa yang memiliki wawasan spiritual mendalam. David
yang telah lama terbiasa dengan dunia politik yang keras, merasa ragu untuk menemui seorang ulama. Namun dalam hatinya, ia merasakan bahwa hanya dengan mendalami ajaran agama yang damai, ia bisa menemukan jawaban dari semua kebingungannya. Ia terbang ke Timur Tengah dan tiba di kota kecil di dekat pegunungan tempat Syekh Al-Masri tinggal. Di dalam ruang kecil penuh buku-buku dan doa, David bertemu dengan ulama tersebut. Syekh Al-Masri menyambutnya dengan senyuman lembut, namun matanya tampak begitu tajam, seperti bisa menembus kedalaman hati David. Mereka duduk bersama di sebuah meja kayu, di mana aroma teh harum memenuhi ruangan. "Anakku," kata Syekh Al-Masri dengan suara penuh kelembutan, "apa yang membawamu kemari?" David menatapnya dalam-dalam. "Saya datang untuk mencari jawaban, Syekh. Saya merasa seperti hidup saya penuh dengan kebohongan dan kekosongan. Saya tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Saya terperangkap dalam dunia ini, di mana setiap keputusan saya membawa penderitaan. Saya ingin tahu apa yang seharusnya saya lakukan." Syekh Al-Masri menundukkan kepala, berpikir sejenak lalu berkata, "Perjalanan untuk menemukan kebenaran dimulai dengan hati yang terbuka. Tapi hati itu harus bebas dari kebencian, dari amarah, dan dari segala rasa takut yang menguasai dirimu. Sungguh, ketenangan hanya bisa ditemukan dengan melepas segala beban dalam diri." David merasa ada sesuatu yang mulai menyentuh hatinya. Ia mulai menangis, pertama kalinya setelah bertahun-tahun menahan emosi. "Saya sudah membuat begitu banyak kesalahan. Saya telah menyebabkan begitu banyak penderitaan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya perbaiki?" ujarnya dengan suara gemetar. Syekh Al-Masri menatapnya penuh kasih. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Tuntunannya tidak pernah jauh, dan pintunya selalu terbuka bagi mereka yang ingin bertaubat dan mencari kebenaran. Tapi ingatlah, taubat yang tulus bukan hanya soal kata-kata. Ini adalah keputusan hati untuk berubah, untuk mencari perdamaian, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia. David menundukkan kepala, hatinya dipenuhi keraguan, tetapi juga secercah harapan. Ia merasakan sesuatu yang mendalam dalam kata-kata Syekh Al-Masri. Di dalam dirinya, ada panggilan yang lebih besar dari sekadar kekuasaan dan politik. Panggilan itu datang dari hati yang tulus, yang menginginkan kedamaian. Ia mulai merasakan, mungkin inilah saatnya untuk memilih jalan yang baru, untuk meninggalkan semua kebencian dan kesombongan, dan mencari sesuatu yang lebih besar, yang lebih damai. Namun David tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Dunia di luar sana tidak akan menerima perubahan yang ia pilih dengan mudah. Ia harus siap menghadapi konsekuensi besar. Tetapi satu hal yang ia ketahui pasti, hanya dengan mengikuti jalan yang benar, hatinya akan menemukan kedamaian sejati. Dengan hati yang berat namun penuh harapan, David bin Ari, yang kini mulai dikenal dengan nama Daud, memutuskan untuk memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Perjalanan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk membawa pesan perdamaian yang selama ini ia cari. Perjalanan David, yang kini lebih sering dipanggil Daud, semakin mendalam. Ia menyadari bahwa taubat yang sesungguhnya bukan sekadar ritual, tetapi sebuah perubahan total dalam cara pandang dan cara hidup. Setelah berbicara dengan Syekh Al-Masri, ia memutuskan untuk mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Ia mulai membaca Al-Quran, bukan sekadar sebagai literatur agama, tetapi sebagai sumber kebenaran yang harus ia telusuri. Baginya, setiap ayat yang ia baca seolah berbicara langsung ke hatinya, membuka lapisan-lapisan penyesalan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam waktu yang singkat, Daud merasa sebuah kedamaian yang begitu dalam. Setiap kata dalam Al-Quran menenangkan hatinya yang sebelumnya penuh amarah dan kebingungannya.
Ia mengingat kembali setiap keputusan politik yang telah ia buat, keputusan yang mengarah pada peperangan dan kehancuran. Ia mulai merenung betapa setiap keputusan itu bertentangan dengan apa yang kini ia yakini. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang telah kulakukan selama ini? Apa yang benar-benar kuinginkan dalam hidup ini? Hari demi hari, ia belajar tentang ajaran Islam, bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang kedamaian, kasih sayang, dan pengampunan. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah membuat banyak kesalahan, pintu Allah selalu terbuka bagi mereka yang bertaubat dengan tulus. Ini adalah awal yang baru, yang penuh harapan, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Suatu malam, setelah berbulan-bulan merenung dan belajar, Daud memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia duduk di hadapan Syekh Al-Masri, menghadapinya dengan tekad yang bulat. "Syekh," ucapnya, "saya ingin masuk Islam. Saya ingin kembali kepada Tuhan dengan segala penyesalan dan pengharapan yang saya miliki. Saya ingin menjadi Muslim dan memulai hidup yang baru." Syekh Al-Masri menatapnya dengan penuh kasih dan kelembutan. Senyum yang penuh pengertian terukir di wajahnya. "Daud, keputusan ini adalah langkah pertama yang penuh berkah. Tetapi ingat, menjadi Muslim bukan hanya tentang melafalkan kalimat syahadat. Ini adalah perjalanan yang panjang, sebuah komitmen untuk hidup dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah memberimu kekuatan." Dengan hati yang penuh ketenangan, Daud mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan dengan penuh keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang ia rasakan dalam jiwanya. Ia merasakan seperti terlahir kembali, seperti beban berat yang telah bertahun-tahun mengikat hatinya, akhirnya terangkat. Namun meskipun ia merasa damai, kenyataan hidup tidak semudah itu. Perubahan yang ia pilih membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk negara dan dunia internasional. Di negara yang pernah ia pimpin, berita tentang konversinya ke Islam menyebar dengan cepat. Banyak yang tidak bisa menerima perubahan besar ini, terutama para pendukungnya yang dulu setia. Mereka merasa dikhianati dan mulai mencapnya sebagai pengkhianat. Di dunia politik yang keras, Daud tahu bahwa keputusannya untuk memeluk Islam bisa menjadi akhir dari karirnya. Dalam pertemuan dengan staf dan anggota pemerintah yang lama, ia merasakan ketegangan yang sangat besar. Di hadapannya, mereka semua menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan dan kecurigaan. Salah seorang pejabat senior berdiri dan berkata dengan nada yang penuh kemarahan, "Apa yang terjadi denganmu, David? Apa yang membuatmu tiba-tiba beralih ke agama ini? Kamu telah mengkhianati kami semua." Daud menatap mereka dengan tenang. "Saya tidak mengkhianati siapapun. Saya hanya memilih jalan yang benar menurut hati saya. Dan itu adalah jalan yang membawa kedamaian, bukan kebencian." Namun serangan terhadapnya terus berdatangan. Ia mulai menerima ancaman dari pihak-pihak yang tidak ingin melihat perubahan yang ia bawa. Banyak yang menyebutnya sebagai orang yang tidak tahu diri, pengkhianat negara, dan musuh negara. Bahkan keluarganya pun sulit menerima keputusan tersebut. Mereka merasa cemas dan takut akan akibat yang akan ditimbulkan, baik untuk mereka secara pribadi maupun bagi negara. Tetapi di balik semua penolakan itu, ada satu suara yang terus membimbingnya. Dalam kesendirian malam-malam panjangnya, Daud kembali membaca Al-Quran dan merenungkan makna ayat-ayat yang ia baca. Ia menyadari bahwa jalan yang ia pilih ini bukan untuk mencari pengakuan duniawi, tetapi untuk mencari keridaan Allah. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin akan lebih sulit, namun ia juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat untuk masa depannya dan bagi kebaikan umat manusia.
Suatu hari, Daud mendapat kabar buruk. Beberapa pejabat tinggi dari negara-negara barat menuntutnya untuk mengundurkan diri dan mengabaikan keputusan agama yang telah ia pilih. "Kamu tidak bisa memimpin Israel jika kamu sudah berpaling dari tradisi kami," kata salah satu pejabat dengan nada sinis. "Ini akan merusak hubungan kami dan mengancam kestabilan politik di dunia." Daud merasa terpojok. Namun dalam hatinya, ia merasa lebih bebas dari sebelumnya. Ia tahu bahwa dunia ini hanya sementara, dan kebenaran yang ia anut adalah kekal. Ia memutuskan untuk tidak mundur dari keputusan hidupnya, meskipun itu berarti harus mengorbankan segalanya. "Saya akan tetap bertanggung jawab atas keputusan saya," katanya dengan penuh keyakinan. "Jika Allah meridai jalan ini, maka saya akan terus berjalan meski dunia menentang." Pada saat yang sama, berita tentang perjalanan spiritual Daud mulai menyebar di dunia internasional. Banyak orang yang awalnya merasa terkejut, namun perlahan mereka mulai melihat ketulusan dalam setiap langkahnya. Sejumlah orang mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam, tertarik dengan perubahan yang begitu mendalam dalam diri seorang pemimpin dunia yang sebelumnya sangat keras. Tidak sedikit yang merasa terinspirasi oleh perjalanan spiritualnya. Namun meskipun dukungan mulai datang dari berbagai penjuru dunia, ada kelompok-kelompok ekstremis yang merasa terancam oleh perubahan ini. Bagi mereka, Daud adalah simbol penghinaan terhadap segala yang mereka percayai. Mereka merasa bahwa keputusannya untuk memeluk Islam adalah sesuatu yang tak bisa diterima, dan mereka mulai mengancam nyawanya. Daud tahu bahwa ancaman ini bukan hanya datang dari luar, tetapi juga datang dari dalam dirinya. Ia bertanya-tanya apakah ia siap menghadapi semua ini, terutama karena ia tahu bahwa hidupnya bisa berakhir kapan saja. Namun satu hal yang ia yakin, ia sudah memilih jalan yang benar, dan ia tidak akan mundur dari itu. Keputusan untuk bertahan, meskipun penuh risiko, membuat Daud semakin merasa kuat dalam keimanannya. Ia merasa bahwa meski dunia mungkin tidak menerima perubahan besar dalam dirinya, ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Dalam doanya setiap malam, ia memohon agar Allah memberinya kekuatan untuk terus memperjuangkan perdamaian, untuk membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia, meskipun itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Daud memandang dunia dengan mata yang berbeda setelah ia memutuskan untuk menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Di balik setiap ancaman yang datang, di balik segala kecaman dan pengkhianatan yang ia terima, ia merasa semakin teguh dengan pilihannya. Hidupnya kini penuh dengan tujuan yang lebih besar untuk menyebarkan pesan perdamaian dan rekonsiliasi yang telah mengubah dirinya. Namun di tengah perjalanan ini, ada kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Meskipun ia telah berubah, dunia yang ia tinggalkan tidak mudah menerima perubahan tersebut. Hari-hari berjalan penuh dengan ketegangan. Daud kini berada dalam pengasingan, jauh dari tanah yang pernah ia pimpin, terisolasi dari para pendukung dan keluarganya. Di luar sana, segala bentuk protes terhadap dirinya terus berkembang. Media internasional menyoroti setiap langkahnya, sementara kelompok-kelompok ekstremis yang tidak pernah setuju dengan perubahan besar dalam dirinya terus mencari celah untuk menghalangi langkahnya. Namun, Daud tidak pernah menyerah. Setiap hari, ia berbicara dengan banyak pihak, baik dari Israel maupun Palestina, berharap untuk menciptakan jembatan perdamaian antara kedua belah pihak yang telah lama terbelah. Suatu sore, Daud duduk di sebuah taman yang tenang, jauh dari keramaian. Dalam ketenangan itu, ia merenung, seolah dunia terhenti sejenak. Udara yang sejuk dan suara burung yang berkicau menambah kedamaian di hatinya. Namun tiba-tiba, pikirannya tertuju pada keluarga yang pernah ia cintai, dan kini tidak lagi bisa ia dekati.
Ia merindukan mereka dengan cara yang sangat mendalam. Meskipun hubungan mereka semakin renggang karena pilihannya, ia tetap berharap bahwa suatu saat mereka akan bisa memahami dan menerima keputusannya. Namun ia tahu bahwa waktu terus berjalan, dan jalan yang ia pilih semakin mengarah pada kesendirian yang tak terhindarkan. Sebuah pesan tiba di ponselnya. Itu datang dari seorang teman lama, seorang diplomat yang dulu bekerja dengannya di pemerintahan. Pesan itu berisi ancaman yang lebih nyata dan langsung. "Daud, kau tahu apa yang kami lakukan pada mereka yang mengkhianati negara ini. Jangan pikirkan untuk kembali. Jika kau nekat kembali ke Israel, kau akan menyesal." Daud menatap layar ponsel itu dengan mata yang kosong. Ia tahu bahwa ancaman ini bukan sekadar kata-kata kosong. Dunia yang ia tinggalkan masih menganggapnya sebagai musuh, pengkhianat yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Namun ia tidak gentar. Ia telah membuat pilihannya, dan ia tidak akan mundur hanya karena ancaman ini. Meski takut, ia tetap merasa bahwa inilah bagian dari takdir yang harus dijalani. Dalam minggu-minggu berikutnya, ketegangan semakin meningkat. Setelah beberapa kali pertemuan yang menegangkan dengan kelompok Palestina dan Israel, Daud merasa bahwa perdamaian mungkin hanya sebuah impian yang tak akan pernah tercapai. Banyak pihak yang merasa bahwa perdamaian adalah sesuatu yang tidak mungkin diraih selama ada kebencian dan prasangka yang mengakar dalam diri manusia. Namun, meskipun ia merasa lelah dengan semua perjuangannya, Daud tetap teguh dalam keyakinannya. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar politik atau kekuasaan. Ini adalah tentang menebus dosa, tentang memperbaiki dunia yang rusak, tentang membawa cahaya kedamaian ke dalam hati manusia yang terbelenggu. Pada suatu pagi yang cerah, saat Daud sedang dalam perjalanan menuju sebuah kota kecil di wilayah Palestina untuk bertemu dengan seorang pemimpin masyarakat, sebuah serangan terjadi. Kelompok ekstremis yang merasa terancam oleh keberadaannya melancarkan serangan brutal terhadap mobil yang mengangkut Daud. Ledakan keras mengguncang udara dan tubuh Daud terlempar keluar dari mobil. Suara-suara berdesing, darah mengalir, dan tubuhnya terasa kaku. Ia terjatuh di tanah tanpa bisa bergerak. Dalam keheningan yang mendalam, hanya ada satu pemikiran yang terlintas dalam benaknya. "Aku telah melakukan yang terbaik." Dalam kondisi terluka parah, Daud merasakan kedamaian yang luar biasa. Seakan-akan ia tidak merasa takut lagi. Selama ini, ia telah mencari kebenaran, dan kini ia merasakannya. Ketika ia terbaring di tanah, matanya yang setengah terbuka menatap langit biru yang cerah, seolah-olah itu adalah pintu menuju kehidupan yang abadi. Ia teringat kembali akan mimpinya, ketika ia pertama kali bertemu dengan pria yang menyinari hatinya dengan kata-kata kedamaian. Kini, ia merasa bahwa ia telah sampai pada akhir perjalanan itu dalam kedamaian yang sejati. Keluarga dan teman-teman lamanya menerima kabar tentang serangan tersebut dengan perasaan campur aduk. Ada yang merasa marah, ada yang merasa kecewa. Namun yang paling menyedihkan adalah kenyataan bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa lagi untuk membawanya kembali. Kematian Daud yang datang begitu mendalam dan penuh dengan pengorbanan, meninggalkan duka yang tak terkatakan. Banyak yang datang untuk mengenang perjalanannya, meskipun sebagian besar tetap tidak mengerti apa yang sebenarnya ia perjuangkan. Namun ada satu hal yang tak bisa dihilangkan dari perjalanan hidupnya, pesan perdamaian yang ia bawa. Ketika berita tentang kematiannya tersebar, banyak orang yang terinspirasi oleh ketulusan hati Daud dalam mencari kebenaran dan perdamaian. Beberapa bahkan mulai merenungkan kembali pandangan mereka tentang kehidupan, kebencian, dan agama. Daud, meskipun tubuhnya telah tiada, tetap hidup dalam setiap tindakan damai yang lahir dari perjuangannya. Di tengah dunia yang masih penuh dengan kebencian dan perpecahan,
kisah hidup Daud akan tetap dikenang. Ia adalah bukti bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, ada cahaya yang bisa ditemukan dalam hati mereka yang mencari kebenaran dengan tulus. Meskipun akhir hidupnya penuh dengan tragedi, ia telah memberikan harapan baru bagi banyak orang untuk terus berjuang, berusaha, dan mencintai dalam kedamaian. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah like dan subscribe channel Islam Bercerita. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.